Badan Pemeriksa Keuangan BPK mencatat pada 2021 ada 124.960 peserta program tabungan perubahan rakyat Tapera yang belum menerima pengembalian dana sebesar Rp567,45 miliar. Fakta ini membuat pekerja semakin ngeri dengan Tapera. Mengapa orang berpikir Tapera lebih banyak PHP? Berikut liputannya untuk Anda. Akhir April lalu, publik dikejutkan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan PP Nomor 25 Tahun 2020 mengenai penyelenggaraan tabungan perubahan rakyat atau Tapera. Peraturan baru ini menetapkan bahwa besaran simpanan dana Tapera ditarik tiap bulan sebesar 3% dari gaji atau upah peserta pekerja. Pemotongan 3% untuk tabungan Tapera ini dibagi menjadi dua pihak. Pemberi kerja menanggung 0,5% dan pekerja 2,5%. Para pekerja pun ramai-ramai menolak. Mereka menilai potongan 2,5% itu berat. Enggak sih Mbak, enggak setuju. Itu juga potongannya kan kalau nggak salah 2,5 ya. Dan juga gaji kita juga naik juga cuma seberapa kan. Terus naik dipotong lagi ya sama aja dong, nggak naik juga gajinya. Yang perlu dipertanyakan, ini kan dipotong ya kan. Terus bagi karyawan yang memang mereka udah punya rumah atau mereka dapat warisan rumah dari orang tuanya, ini nanti mereka gimana? Apakah mereka harus dipotong juga? Itu sangat berat banget sih, 2,5% dengan gaji karyawan yang standar UMR itu, aduh berat banget. Belum tentu kan kebutuhan masing-masing orang ini kan berbeda ya. Jadi lebih baik ya tingkatin aja dulu kesejahteraan masyarakat di Indonesia deh daripada mikirin rumah tok ya. Karena sudah banyak potongan ya dari gaji tuh udah ada PPh 21 yang dipotong, ada BPJS Tenagakerjaan, BPJS Kesehatan. Terus sekarang harus dipotong lagi sama Tapera yang ya kita belum tahu skemanya tuh seperti apa, terus manfaatnya seperti apa buat kita juga kita belum tahu gitu. Kalau main asal potong aja sih memberatkan sih ya. Kalau aku sih nggak setuju ya Kak, karena kan udah banyak pemotongan ya, udah ada ketenagakerjaan, BPJS, belum lagi nanti pencairannya kita belum ngerti ya, masih belum jelas, jadi aku nggak setuju sih. Nggak sih, kalau saya nggak setuju. Kenapa? Karena pertama memberatkan rakyat ya, dan kita juga tahu penghasilan masyarakat Indonesia juga nggak sama semuanya. Terus nggak semua orang tujuan utamanya ini pengen beli rumah, mungkin ada nggak pengen beli rumah atau pengen ngontrak dan lain sebagainya, jadi nggak setuju sih. Bukan hanya itu, skema Tapera yang tidak masuk akal untuk menjangkau harga rumah juga menimbulkan kekhawatiran bahwa sebenarnya ada maksud lain di balik program Tapera ini. Kalau misalnya pemerintah memang berpihak terhadap perumahan rakyat, kenapa nggak misalnya programnya berbentuk subsidi gitu, bukannya pemotongan dari gaji karyawan kayak gitu. Atau memang sebenarnya bukan untuk perumahan rakyat, tapi memang pemerintah lagi butuh dana aja untuk kebijakan-kebijakan jumbo, misalnya IKN atau makan siang gratis atau yang lainnya kayak gitu. Merespons penolakan yang masif, pemerintah pun menggelar konferensi pers untuk menjelaskan dan mengklarifikasi iuran wajib tabungan perubahan rakyat atau Tapera yang belakangan menjadi kontroversi. Pemerintah menekankan bahwa Tapera bukanlah iuran atau pemotongan gaji, melainkan tabungan yang akan memberikan manfaat kembali kepada para pesertanya. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko memimpin konferensi pers terkait iuran wajib tabungan perubahan rakyat atau Tapera. Muldoko memahami kekhawatiran soal Tapera dan mengakui sosialisasi yang masif memang belum dijalankan, sehingga banyak kesalahpahaman yang terjadi. Jadi saya ingin tekankan, Tapera ini bukan potong gaji atau bukan iuran. Tapera ini adalah tabungan. Di dalam undang-undang memang mewajibkan, ya mewajibkan. Ada undang-undangnya mengatakan mewajibkan. Tetapi bentuknya nanti bagi mereka yang sudah punya rumah bagaimana? Apakah harus membangun rumah? Nah, tadi kita diskusi di dalam. Nanti pada ujungnya kalau pada usia pensiun selesai itu bisa ditarik dalam bentuk uang yang fresh dengan pemupukan yang terjadi. Pemupukannya seperti apa nanti silakan bertanya. Ya. Terkait siapa saja yang wajib menjadi peserta, wajib atau enggak kan itu pertanyaannya. Ya. Kalau melihat substansi Undang-Undang Nomor 4 2016 tentang Tapera, ya harus dipahami tidak semua pekerja diwajibkan menjadi peserta Tapera. Hanya yang pendapatannya lebih dari upah minimum. Di bawah upah minimum
tidak wajib menjadi peserta tapera. Pelaku usaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo bersama dengan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia atau KSBSI secara resmi menolak kewajiban membayar iuran tapera. Pasalnya, tapera dinilai memberatkan, baik bagi para pekerja maupun pemberi kerja. Dalam konferensi pers bersama, APindo dan KSBSI meminta pemerintah untuk mereview kembali PP nomor 21 tahun 2024 terkait dengan pemotongan gaji untuk iuran peserta tapera. Tapera dinilai memberatkan tengah pemotongan gaji yang saat ini sudah mencapai 18%. Di antaranya PPh 21, JHT BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, serta jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Aturan tabungan tapera juga diharapkan bukan dijadikan kewajiban atau pemaksaan melainkan sukarela. KSBSI pun menyatakan buruh di seluruh Indonesia tidak segan untuk turun ke jalan menolak tapera. Bagi buruh, pemerintah juga seharusnya bisa memaksimalkan dana manfaat layanan tambahan atau MLT BPJS Ketenagakerjaan yang diperuntukkan bagi program kepemilikan rumah untuk pekerja yang belum memiliki tempat tinggal. Kalau tamanya tabungan ya sukarela aja gitu. Jadi tidak perlu mengharuskan pemberi kerja dan pekerja untuk mengiur ya. Jadi itu kalau silakan monggo buat sukarela. Yang kedua, saya rasa kalau ASN TNI Polri mau menjalankan karena ini ranahnya pemerintah sesuai kota pemerintah, ya silahkan juga gitu. Ini mungkin bermanfaat untuk mereka, monggo silakan dijalankan. Tapi dari pihak swasta hari ini bersama-sama dengan Serikat Buruh kami menilai bahwa perlu ada pertimbangan dari pemerintah untuk merevisi kembali PP yang ada dan undang-undangnya ya, karena di undang-undang itu jelas menyebutkan ini adalah suatu keharusan. Lalu kenapa overlapping? Di BPJS itu sudah ada manfaat layanan tambahan yang ada masuk di program JHT. Dananya itu sekarang ada 160 triliun loh. Dan ada dana yang tidak bertuan 8 triliun. Kenapa itu tidak dimaksimalkan saja? Memang niat pemerintah, kita tahu bahwa ini adalah kebaikan untuk masyarakat supaya seluruh rakyat Indonesia punya rumah. Tapi jangan dipaksa dong, miskin-miskin begini kita udah punya rumah walaupun nyicil kan. Masa saya harus kredit lagi dan nabung? Saya punya niat menolong orang yang berkekurangan, tapi jangan dibebankan pemerintah kepada mereka-mereka yang tidak mampu untuk subsidi silang. Di tengah penolakan pekerja terhadap tapera, muncul berita tentang temuan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK yang mencatat pada tahun 2021 ada 124.960 peserta program tabungan perubahan rakyat atau tapera yang belum menerima pengembalian dana sebesar 567,45 miliar rupiah. Hal itu terungkap pada audit BPK yang tercantum di ikhtisar hasil pemeriksaan semester kedua tahun 2021. Tak hanya itu, peserta pensiun ganda yang sebanyak 40.266 orang juga belum bisa mencairkan dana tapera sebesar 130,25 miliar rupiah. Temuan BPK ini tak pelak memperkuat ketidakpercayaan terhadap program-program yang bersifat menghimpun dana masyarakat. Kredibilitas dan integritas pemerintah, khususnya lembaga dan badan yang mengurusi pengumpulan dana masyarakat memang rendah. Dalam situasi seperti itu, apapun programnya akan sulit mendapat kepercayaan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.